Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai mute group teori. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Satrio Nugroho, yang kedua Tiara Siswono, yang ketiga Raisa Tahi, yang keempat Algan Kalaza, dan yang terakhir adalah Ihsan Bagas. Tokoh utama dari mute group teori, Edwin Ardener dan Shirley Ardener. Mereka adalah seorang antropolog sosial Inggris yang berkontribusi penting dalam bidang sosial, demografis, politik, dan ekonomi, yang menyatakan bahwa kelompok yang menyusun bagian teratas dari urutan tingkat sosial menentukan suatu sistem komunikasi bagi budaya tersebut. Kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti wanita, kaum miskin, dan orang kulit berwarna harus belajar untuk bekerja dalam sistem komunikasi yang telah dikembangkan oleh kelompok dominan. Jadi kelompok dominan di dalam teori kelompok bungkam inilah yang mendominasi atau memegang kekuasaan. Pada pertengahan tahun 1970, dua orang antropolog tersebut mengemukakan bahwa penelitian yang para antropolog lakukan adalah lebih banyak berbicara dan bertanya kepada kalangan laki-laki dewasa. Menurut Edwin, terdapat perbedaan wanita dan pria dalam menyampaikan sebuah informasi ketika para antropolog tersebut melakukan penelitian. Wanita, bahasa yang digunakan bersifat rapport talk, yaitu cenderung berbicara untuk membangun keakraban dan membutuhkan penerimaan orang lain dalam berbahasa, sehingga bagi para etnografer itu menyulitkan mereka. Yang selanjutnya ada pria. Bahasa yang digunakan bersifat report talk yang cenderung hanya untuk memberikan penjelasan dan tidak dalam rangka membangun keakraban, dan hal ini justru memudahkan etnografer untuk memperoleh banyak penjelasan dari kalangan laki-laki. Shirley Ardener. Shirley melihat proses ini sebagai kejadian overtime, ibarat menyampaikan sebuah pesan kepada orang yang tuli, sekeras apapun intonasi suara maupun seberapa banyak kata yang dibicarakan, maka semuanya akan menjadi sia-sia dan akhirnya kita lebih memilih untuk diam. Cheris. Teori kelompok ini kemudian dikembangkan secara lebih lengkap oleh Cheris dan koleganya. Dia memulai karir penelitiannya pada tahun 1974 ketika ia memimpin sebuah studi sistematik mengenai cara-cara perempuan dilukiskan dalam kartun. Cheris menemukan bahwa perempuan dalam kartun biasanya dilukiskan sebagai emosional, peminta maaf atau penyesal, dan pelin-pelan, sedangkan pernyataannya yang sederhana dan kuat disuarakan oleh laki-laki. Lalu kemudian ada asumsi-asumsi dari teori muted group. Menurut Miller, pada tahun 2002, beliau mengindikasikan adanya sejumlah asumsi atas komunikasi perempuan, yaitu perempuan lebih sulit untuk mengekspresikan dirinya daripada laki-laki. Lalu perempuan memahami pesan komunikasi laki-laki lebih mudah daripada laki-laki memahami pesan perempuan. Lalu yang ketiga adalah perempuan cenderung mencari cara untuk mengekspresikan diri mereka di luar moda ekspresi dominan yang digunakan oleh laki-laki, baik pada konvensi-konvensi verbal maupun perilaku nonverbal. Lalu yang terakhir adalah perempuan tidak begitu puas atas moda berekspresi dominan. Lalu kemudian penyebab terjadinya muted group. Pada dasarnya munculnya muted group atau kelompok bungkam ini adalah disebabkan oleh tekanan dan penindasan terhadap suatu kelompok, baik dalam bentuk ras, gender, pekerjaan, dan lain-lain, atau di mana suatu kelompok itu sulit menyampaikan gagasan atau ide-ide mereka. Mereka merasa kecil di antara kelompok dominan.
adanya tekanan dari kelompok dominan kepada kelompok minoritas, adanya perbedaan persepsi dominasi terhadap suatu kelompok, itu semua menjadi penyebab mengapa adanya kelompok bungkam atau muted group itu sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh. Contoh yang pertama adalah pelecehan seksual, yang kedua ada ritual pernikahan, dan yang ketiga mengejek. Mengejek dalam artian seorang wanita yang dicap sebagai seorang yang lemah dan tidak bisa melakukan apapun yang dilakukan pria. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui forum yang sudah disediakan di My Class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.